Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gue di sini Doni Play, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Jadi yang akan gue review hari ini adalah Ceng 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 ceng. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure lagi, dan action figure ini adalah keluaran McFarlane lagi ya. Jadi gue akhir-akhir ini keracunan banget sama McFarlane. Jadi figur-figurnya ini harganya termasuk ekonomis ya, tapi dengan detail yang menurut gue sangat bagus banget. Jadi untuk box masih sama seperti biasa keluaran McFarlane yang lain, bentuknya tuh kayak window box kayak gini, dan ada gantungan khas untuk figur-figur Amerika kayak gini. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Dan masih seperti biasa ya, kalau untuk figur-figur McFarlane ini biasanya gue buka dari bawah biar segel atasnya masih kebuka. Tapi sebenarnya ini udah kebuka sih karena babnya udah hilang kayak gitu ya. Jadi teman-teman, hari ini gue akan mereview action figure Wonder Woman dari komik Last Night on Earth Batman. Jadi buat teman-teman yang belum baca komiknya, coba baca deh. Ini bener-bener keren banget ceritanya. Jadi si Wonder Woman ini ceritanya adalah salah satu superhero yang masih tersisa di komik itu, karena di dunia ini nih ceritanya semua superhero tuh udah pada mati semua, dunia udah ancur-ancuran, udah nggak layak ditempatin lagi. Jadi kalau di komik itu Wonder Woman ini adalah salah satu superhero yang masih tersisa dan membantu orang-orang yang masih tersisa di bumi untuk masuk ke dunia lain ya, karena di bumi itu udah nggak layak lagi untuk ditinggalin. Dan bentuknya ini kalau teman-teman keren sekali ya, bentuknya kayak bentuk-bentuk moha-moha gitu ya. Jadi bentuknya ini beda banget ya sama Wonder Woman solo. Apalagi Wonder Woman 84 yang kesannya tuh kayak princess bucin kayak gitu. Nah yang ini tuh bener-bener keren banget, tampangnya sangar. Kalau yang versi Wonder Woman solo tuh gue kurang suka ya, karena terlalu apa ya, kayak terlalu feminim gitu ya. Kalau versi Zack Snyder itu agak sedikit keren lah menurut gue ya. Nah di figur ini tuh sebenarnya bisa teman-teman kumpulin babnya, dan babnya itu adalah si Ben ini. Cuma gue nggak ngambil babnya, dan ini tuh versinya lebih murah kalau seandainya nggak ada bab. Jadi gue beli yang versi murahnya. Oke, daripada makin lama-lama, yuk langsung kita bongkar figurnya. Dan masih sama ya, dari atas kayak gini. Serot. Nah, ya masih sama seperti ini dia tampilan isinya. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita lihat detail untuk figur ini. Yap, jadi seperti ini dia tampilan di dalam boxnya sendiri, masih sama dengan keluaran McFarlane yang lain. Jadi di bagian dalamnya ini ada kayak efek-efek siluet dari komik-komik DC. Dan di bagian sini masih sama seperti yang biasanya ya. Jadi ada kartu kolektor kayak gitu. Ada gambar Wonder Woman di sini dan teman-temannya kayak gini. Jadi di belakangnya ini biasanya ada sedikit profil dari Wonder Woman dan sedikit cerita tentang komiknya. Di sini ada stand base khas dari McFarlane, jadi bentuknya bulat di sini, dan di sini ada kayak tonjolan buat ditancapin di kakinya. Tapi seperti biasa untuk dua aksesoris ini gua nggak pernah buka karena takut merusak segelnya, jadi biarin aja kita kayak gini ya. Nah, jadi di action figure ini kita cuma dapatin si Wonder Woman sama aksesorisnya yang bisa teman-teman lihat seperti ini. Jadi ini adalah aksesoris pertama yang kita dapat. Ini adalah sarung pedangnya, dan bentuknya ini kayak sedikit aneh ya. Kalau teman-teman lihat seperti ini tuh kayak gini doang gitu ya. Jadi ada semacam detail-detail scoop-scoopnya di sekujur sarungnya kayak gini, ada kayak bintik-bintiknya gitu ya. Dan di belakangnya ini kosong. Ini agak aneh sih menurut gua, kenapa mereka bikin kosong kayak gini. Dan di bagian sininya ada kayak pentolan, jadi nanti kita bisa masukin di lubang yang ada di pinggangnya. Dan selanjutnya kita dapat aksesoris pedangnya ini, dan bahan pedang ini gua nggak terlalu suka ya, karena menurut gua ininya terlalu tipis tuh. Tipis banget kayak kertas tuh, bisa digini-giniin. Ini menurut gue agak ini ya, karena kalau seandainya di foto itu agak susah teman-teman kalau kita bikin versi yang agak lurusnya gitu tuh, agak sedikit bengkok. Ini menurut gue agak kurang sih, tapi cat dan scoopnya benar-benar bagus sih. Bisa teman-teman lihat di sini ada kayak warna emas, dan ada scoop kayak pegangan-pegangan di bagian tangannya, ada scoop di bagian sininya bagus banget, dan di bagian pedang sininya juga ada scoopnya.
cukup bagus banget. Nah, sekarang kita lihat untuk detail action figurnya sendiri. Wonder Woman-nya menurut gua cukup keren banget ya. Di sini ini bener-bener keren banget, gua suka banget sama detailnya. Tapi menurut gua untuk di bagian scoop kepala ini ada sedikit perbedaan ya sama di versi komiknya. Kalau seandainya teman-teman lihat di sini ya, tuh kalau digambar di sini kan komiknya itu kepalanya ini bener-bener botak plontos kayak gitu kan. Nah, di versi ini tuh dia ada kayak sedikit rambut-rambut botaknya gitu teman-teman. Jadi mungkin ada agak sedikit berbeda sama versi yang di komiknya. Scoop dan cat untuk di wajahnya sangat luar biasa rapi dan bagus, terutama di bagian mata ini bagus banget menurut gua. Bagian mulutnya benar-benar bagus banget mereka bikinnya. Gak ada yang cat yang luber, terutama di bagian bintang yang menurut gua mungkin agak sedikit susah buat dicat karena terlalu kecil, tapi mereka bikinnya sangat rapi sekali di sini ya. Rambutnya ini kayak ala-ala mohawk kayak gitu. Rambutnya pendek ternyata. Tadinya gua kira panjang. Nah, untuk gua kurang sukanya di cat bagian kepalanya gitu sih tuh. Kayak ada sedikit gak rapi kayak gitu. Tuh, ada kayak kelihatan tuh ada garis-garisnya di bagian sini. Ini gua nggak suka banget tuh, ada garisnya. Yang paling gua suka di sini adalah scoop dari jubahnya, ini bener-bener bagus banget ya. Wow, ini juga natural banget, jadi kayak sobek-sobek itu natural banget mereka bikinnya. Gue seneng banget ya. Wah, ini serius bagus banget sih. Ini juga yang bagian jatuh-jatuhnya kayak gini tuh bagus banget dan natural banget, jadi nggak kayak dibuat-buat kayak gitu. Di bagian BH-nya, BH si Wonder Woman ini dari besi kayak gitu ya, jadi dia bukan baju nih, kayak BH gitu. Dan scoop-nya itu bagus banget teman-teman tuh, nggak terlalu rapi ya karena ada beberapa bagian-bagian yang keluar kayak gitu catnya, misalnya di sini. Jadi ini gauntlet di tangannya juga bagus banget, scoop-nya rapi banget, catnya juga bagus banget ya. Gue takjubnya di sini juga kayak detail-detail kecil, kayak bolt-bolt kecilnya ini tuh ada kayak scoop-scoopnya kayak gitu, jadi kayak kulit-kulit kayak gitu. Ini bagus banget. Nah, di sini logo bintangnya ini catnya nggak rapi teman-teman, jadi nggak kecat kayak gitu tuh, agak ngeluber gitu. Gua kurang suka di situ. Di bagian yang lainnya bagus sih, catnya ada logo W di sini. Nah, logo bintangnya itu nggak bagus ya tuh. Terus di sini ada lubang juga nanti buat dimasukin sarung pedangnya. Di bagian belakangnya juga mereka scoopnya bagus banget, bahkan di sini ada kayak detail-detail garis-garisnya kayak gitu tuh, bagus banget ya. Nih knee pad, jadi ada sedikit kayak efek-efek battle damage kayak kegores kayak gitu. Nah, ini di bagian sepatu bootnya bagus banget sih, detailnya ini bener-bener rapi mereka bikinnya tuh, nggak ada yang bahan-bahan yang ngegumpel kayak gitu. Dan yang paling gua senang di sini adalah sepatunya. Jadi sepatunya itu ada kayak efek-efek kulit-kulit jeruk, efek kulit-kulitnya kayak gitu. Ini bagus banget sih. Di bagian sepatunya juga ada kayak tali-tali sepatunya, ini bener-bener rapi banget mereka bikinnya. Good job McFarlane. Nah, salah satu yang gua kurang suka juga di action figure ini adalah ininya kaku teman-teman. Jadi karena bahannya itu karet kayak gini, jadi nggak bisa di teman-teman pose sebebas-bebasnya kayak gitu tuh, kayak gini kayak gitu. Nah, dan gua tadi mau pengen coba buka ini ya, nanti maksudnya mau diganti gitu sama cap yang kain, tapi ada kayak belakangnya kayak gini teman-teman. Jadi lemnya tuh super tebel banget tuh. Nah, untuk pasang sarungnya sendiri itu cukup gampang. Di sini bisa teman-teman lihat ada bolongan, jadi tinggal kita colokin di sini. Nah, kayak gini. Dan ternyata yang di bagian sini juga bisa digerak-gerakin gini teman-teman, dan bisa dicabut juga tuh, bisa dimasukin lagi juga kayak gitu. Tunggu, yang versi kecilnya ini lebih susah masukinnya daripada yang versi yang gede ya. Hup, tuh akhirnya masuk juga. Masukin pedangnya juga gampang banget, tinggal diserot kayak gini tuh, mantep banget, pas banget, dan bisa digerak-gerakin juga kayak gini. Oke, sekarang kita cek untuk artikulasi untuk si Wonder Woman Batman Last Night on Earth ini. Jadi dia nggak punya artikulasi di bagian leher, dia cuma ada artikulasi di bagian kepala atas di sini. Dia bisa nengok ke kiri, ke kanan, bisa diputar 360 derajat seperti ini ya, tapi sedikit terhalang di bagian rambutnya ini. Bisa ke atas segini jauh karena kehalang sama bagian rambut belakang, dan bisa ke bawah segini jauh. Bisa digini-giniin juga tuh. Untuk artikulasi di bagian tangan agak terhambat karena di bahan ininya bahan plastik kaku kayak gitu. Jadi cuma bisa maksimal segini doang tuh ya. Jadi nggak bisa terlalu atas kayak gitu. Dan sebenarnya di sini tuh ada butterfly joint kalau teman-teman lihat di sini, tapi karena dia kalang kayak gini jadi nggak guna gitu butterfly jointnya. Tapi masih bisa sedikit digerak-gerakin kayak gini walaupun dia kehalang kayak gitu. Dan di bagian keteknya ini bisa diputar 360 derajat. Ini ganggu aja lu. Dia bisa ke depan dan ke belakang, nggak terlalu banyak karena kehalang sama bagian ininya. Dan yang paling menarik adalah di bagian bicepnya. Di sini awalnya gua kira nggak ada artikulasi di bagian bicep ya, karena ada ketutupan sama ini kan, ada sama gelang-gelang ininya kan. Ternyata di bagian gelangnya ini ada artikulasinya teman-teman tuh. Ini bener-bener smart move banget ya sama dari McFarlane, bener-bener bagus banget mereka ngerancangnya. Double joint di bagian siku kayak gini, ini bener-bener bagus banget tuh, maksimal kayak
gini. Di bagian lengan bisa diputar 360 derajat, bisa ke atas dan ke bawah kayak gini, maksimal bagus banget. Di bagian rusuknya ada artikulasi juga, bisa digini-giniin juga, bisa diputar-putar kayak gini juga, bisa ke depan nggak terlalu banyak, ke belakang banyak banget kayak gini. Nggak ada artikulasi di bagian pinggang kayak gini. Di bagian selangkangannya dia bisa kayak gini, ini ganggu banget ya, kita lepasin dulu. Maksimal segini doang, nendang ke atas segini jauh, dan nendang ke belakang segini jauh doang. Lututnya double join, ini adalah yang pertama. Dan di bagian sini bisa di, aduh ini ganggu aja. Nah di bagian sini tuh kayak gitu, double join kayak gitu. Di bagian kakinya bisa di kayak gini, atas dan ke bawah kayak gini. Bisa diputar 360 derajat, bisa digini-giniin sedikit tuh. Dan ada artikulasi di bagian sini. Dan tinggi si Wonder Woman ini adalah sekitar 19 cm atau 7,5 inch. Tapi ada sedikit kekurangan yang gue lihat di action figure ini, walaupun detailnya sangat bagus. Jadi action figure ini agak sedikit susah kalau teman-teman berdiriin tuh, karena di bagian ininya sangat kecil sekali di bagian bawahnya tuh. Jadi agak susah mencari titik keseimbangan si Wonder Woman ini ya. Nah buat teman-teman yang pengen tahu ini harganya gua dapat berapa, harganya cukup murah. Gua dapetin cuma 180.000 aja. Jadi ini tuh karena babnya udah diambil sama orangnya, jadi gua dapat harganya agak sedikit murah ya. Dan ini buat teman-teman yang pengen tahu carinya di mana, jadi gua beli di TK Mas Bro di Tokopedia. Buat teman-teman yang pengen cari bisa dicek di Tokopedianya langsung ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Wonder Woman dari versi komik Last Night on Earth Batman. Dan ini sangat gua rekomendasiin banget buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure, apalagi teman-teman yang suka DC. Ini menurut gua wajib banget ya. McFarlane ini benar-benar ngasih terobosan yang baru untuk action figure DC, dan menurut gua McFarlane ini adalah brand yang paling sukses ya untuk menghadirkan karakter-karakter DC ke dalam action figure. Benar-benar mantap banget. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini ya. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.